sebelum terjadinya kisruh antara Bapak Joko Widodo melawan Bapak Yusuf Kala. Nah, sebelumnya, jauh waktu yang sudah lewat, Bapak Joko Widodo telah mewanti-wanti jangan ganggu gasifikasi batubara menjadi DME, karena ini akan menghentikan impor LPG dari Amerika Serikat. Nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batubara kita ini sangat melimpah. Nah, kalau kita impor, lain yang senang impor ini ya, bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti ya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batubara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas. Pasca pernyataan yang menurut saya tidak bermoral dan jauh dari kata etika yang mana ini diucapkan oleh seorang Bapak JK tentang Bapak Joko Widodo, dan kemudian ini semua membangun perhatian publik, ini semua mengarahkan perhatian publik kepada emosi yang sangat luar biasa. Nah, di sinikah letak sikap dari negarawan, yang mana negarawan itu sejatinya membuat negara ini adem, bukan menakut-nakuti masyarakatnya dengan isu-isu yang tidak benar. Saya tahu semua itu terumur itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Sebelum sikap congkak dan sombong ditunjukkan oleh seorang negarawan bernama Yusuf Kala ini ditujukan kepada masyarakat Indonesia, lah, sebelumnya beliau pernah menanggapi tentang kasus ijazah dan polemik ijazah palsu yang menimpa Bapak Jokowi, dan kemudian hal ini terus bergulir selama waktu yang lama. Bapak JK sempat mengatakan, sudahi Bapak, sudahi, tunjukkan ijazahnya. Dari sana Bapak Yusuf Kala melupakan satu hal penting, bahwa siapa yang mendalilkan, maka mereka lah yang harus membuktikan dalil yang dibuat. Maka kemudian di sini tentu Roy Suryo CS yang harus membuktikan. Nah, kita beralih ke yang lainnya, teman-teman. Beberapa bisnis JK ini mungkin terancam, terutama teman-teman pada sektor gas, karena kita tahu ya bahwa Bapak JK sendiri merupakan inisiator dan inisiasi utama dari beralihnya Indonesia yang saat itu masih menggunakan minyak tanah, masih menggunakan kayu bakar, ini beralih menggunakan LPG, yang mana barangnya ternyata impor dari Amerika Serikat. Pertanyaannya, dengan banyaknya kebutuhan impor ya gas LPG ini, apakah ini tidak menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat? Jelas, teman-teman. Dengan adanya impor yang kapasitasnya sangat besar sekali di Indonesia, ini jelas membuat rupiah kita jatuh, dan ini harus dirubah. Dengan cara apa? Dengan cara gasifikasi di mantle ether, yang mana teman-teman, batu bara ini ada di Indonesia, stoknya melimpah stoknya. Dengan adanya hal tersebut, maka Indonesia tidak perlu lagi impor. Sampai di sini, apakah kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu diam menyikapi hal-hal yang terjadi dan polemik yang terjadi di negeri kita ini? Nah, ini tergantung daripada teman-teman semua, dan menurut saya teman-teman, ketika pemerintah melakukan sebuah misi yang bagus, yang mana misi ini adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam negeri, maka kita wajib memberikan dukungan kita kepada masyarakat, karena ini multiplier effect, yang mana ini dampaknya bagus bagi perekonomian Indonesia. Dan ketika perekonomian Indonesia sudah bagus, maka kemudian kita sebagai masyarakat yang akan enak, ya enggak? Selanjutnya kita akan berbicara tentang ormas, LSM, dan lembaga-lembaga penelitian yang kita kenal kredibel dan belum tentu. Ternyata semua itu teman-teman, saya melihat ya beberapa penelitian yang diterbitkan di Indonesia, salah satunya diterbitkan oleh Center of Economic and Law Studies atau kita kenal dengan nama Celios. Ini justru tidak seimbang ya. Artinya Celios tidak memberikan edukasi yang bagus tentang adanya hilirisasi yang kemudian meningkatkan perekonomian Indonesia. Bahwa Celios mengatakan hilirisasi lebih banyak mudaratnya. Bahkan teman-teman, Celios tidak mendukung hal tersebut, dan kita sebagai masyarakat Indonesia kita tahu tentang hilirisasi. Ketika negara Indonesia mampu memaksimalkan potensinya, maka kemudian yang pasti pertumbuhan ekonomi akan stabil di Indonesia, dan Indonesia akan bisa keluar menjadi negara yang maju dan sejahtera. Selain Celios, ada juga banyak influencer Indonesia dengan jutaan followers, bahkan ya dengan jutaan subscribers bahkan ya. Ini justru malah menyerang pemerintah di saat pemerintah berusaha untuk swasembada. Nah, salah satunya teman-teman, beberapa hari ini saya menyoroti seorang Ferry Amsari yang merupakan pakar hukum di Indonesia, yang berbicara tentang pertanian, yang arahnya menyerang Kementerian Pertanian khususnya teman-teman ya, dan umumnya pasti menyerang pemerintah. Apakah kemudian Ferry Amsari berbicara sesuai dengan fakta dan data? Saya rasa tidak. Bukan hanya itu, serangan ketika pemerintah berusaha untuk memaksimalkan potensi melalui hilirisasi, serangan justru dilakukan ya bahkan oleh orang-orang yang selama ini terkenal dalam penelitiannya, seperti SMRC misalnya, yang diwakili oleh Saipul Mujani, malah mengajak menggulingkan pemerintah. Beliau mengatakan dengan jelas di sosial media bahwa Presiden Prabowo ini sudah tidak bisa lagi dididik, kemudian sudah tidak bisa lagi berpihak kepada masyarakat dan harus digulingkan. Nah, untuk menggulingkan pemerintah tidak harus dengan cara impeachment atau sesuai dengan konstitusi, melainkan bisa dimaksulkan ataupun bisa dilakukan kudeta. Dan ini merupakan makar yang berbahaya yang sampai saat ini
ini masih dibiarkan dan tidak ada tindakan hukum sama sekali. Di sini saya bertanya, apakah peran dari polisi ini tidak bisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini? Karena ini makar, ini bahaya, ini mengancam stabilitas keamanan Indonesia. Apapun bentuknya, bagaimanapun ceritanya, kita harus dan wajib selalu realistis ya dalam memandang setiap permasalahan. Nah, teman-teman, saya melihat pemerintah sudah mulai perhatian ya kepada masyarakat Indonesia, bahkan di sektor gizi dan kesehatan pun diintervensi melalui MBG atau makan bergizi gratis. Meskipun ya dalam beberapa dapur MBG ini mengalami permasalahan ketidaksiapan, yang mana kemudian ini semua harus kita suarakan, kita kawal, kita dukung, dan kemudian proyek MBG ini menjadi salah satu proyek yang sukses dalam mengintervensi gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia. Disclaimer, sampai di sini saya juga melihat ya bahwa masyarakat Indonesia terpecah menjadi dua bagian. Tentu yang bagian paling besar adalah yang mendukung pemerintah, dan sebagian adalah masyarakat yang mengira bahwa orang-orang seperti saya, influencer-influencer yang berusaha untuk membela kepentingan negara melalui proyek-proyek strategis yang dibangun teman-teman seperti JIIPE misalnya, pabrik melamin, ini justru dituduh sebagai buzzer pemerintah. Pertanyaannya, apakah rasa nasionalisme itu harus dituduh sebagai buzzer pemerintah? Logika kalian di mana? Sampai di sini saya juga melihat ya tuduhan-tuduhan kampungan yang disampaikan oleh para aktivis dan influencer ini mengatakan bahwa Indonesia ini tidak membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan janji kampanyenya. Sudahkah kalian menghitung berapa lapangan pekerjaan yang terdapat pada Java JIIPE yang terdapat di Jawa Timur, Gresik? Sudahkah kalian menghitung berapa lapangan pekerjaan yang terbuka pada BIP atau Batang Industrial Port, kawasan ekonomi khusus? Dan kawasan ekonomi khusus bukan hanya di Jawa, tetapi juga di banyak daerah lainnya seperti di Kalimantan, bahkan di Bali teman-teman, 2 kawasan ekonomi khusus dibuka. Sudahkah kalian menghitung dan mengakumulasi berapa juta lapangan pekerjaan yang tercipta dari kawasan ekonomi tersebut? Dan ini merupakan pemikiran yang realistis. Sampai di sini menjadi realistis itu sangat penting, dan menjadi aktivis juga tidak kalah penting. Tetapi ingat teman-teman, harus wajib realistis. Dan teman-teman, kita juga melihat ya beberapa wilayah-wilayah potensial strategis ekonomi Indonesia selalu dikuasai oleh asing, dan kini Indonesia sudah menguasai semua itu kembali melalui negosiasi dan perjuangan panjang. Seperti saya contohkan adalah Blok Rokan, kemudian Blok Mahakam, kemudian PT Freeport, yang mana semua itu tadinya teman-teman. Kenapa kalian tidak pernah bersuara? Dan kenapa para aktivis diam ketika semua itu dikuasai oleh asing? Dan ketika Indonesia sudah melarang ekspor CPO, baru kemudian isu deforestasi meraung-raung di sosial media. Masalahnya ada apa? Apakah terganggu? Sampai di sini saya hanya ingin menyampaikan curahan hati saya sebagai masyarakat Indonesia. Jika ini dianggap sebagai serius, terserah. Tapi teman-teman, kita adalah negara demokrasi yang mana kita pun masing-masing memiliki kepentingan, memiliki hak dalam bersuara, terutama di sosial media, dan semuanya tentu berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, sampai di sini teman-teman, jika teman-teman memiliki pendapat, boleh teman-teman tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa berikan dukungan kepada Arya Kresna Official dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Pasca seorang JK mengatakan pernyataan yang sangat rendah moralnya, katakan kepada semua termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya. Nah, pasca itu, termul-termul sikapnya bagaimana? Justru ya, nggak ada yang marah sama sekali ya, karena termul-termul ini mengacu kepada sikap politik Bapak Joko Widodo. Dan inilah sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Joko Widodo. Dan dari sikap ini, kita bisa melihat dan kita bisa mempelajari bahwa singa bisa ditumbangkan dengan kedipan mata dan juga dengan satu senyuman yang kecil. Jadi presiden karena ada jasanya Pak JK itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Rekan-rekan, berangkat dari sikap temperamen yang ditujukan oleh Bapak Yusuf Kalla kepada publik belakangan ini. Publik dan masyarakat Indonesia rame-rame nih menguliti ada apa sebenarnya di balik marahnya dan temperamentalnya Bapak Yusuf Kalla. Ternyata beberapa analisis mengatakan, satu, terdapat kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarga JK, khususnya adik JK di PLTU yang terdapat di Kalimantan. Kemudian teman-teman yang kedua, ini dia videonya. Teman-teman bisa saksikan dan cek sendiri apakah video ini berkaitan dengan Bapak Yusuf Kalla dan bisnisnya. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah, kalau kita impor, lain yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor dan nggak bisa. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kan. Jangan menghalangi orang ingin membuat batu bara menjadi gas, gara-gara kamu senang impor gas.
Nah, barusan kita sudah melihat pernyataan dari Bapak Joko Widodo terkait dengan gas yang terdapat di Indonesia, yang mana semuanya adalah impor dari Amerika Serikat, dan Indonesia memiliki sebuah potensi besar, yaitu batu bara yang bisa digasifikasi melalui proses gasifikasi namanya menjadi DME, dan ini tidak impor. Ini bahannya melimpah di Indonesia, dan Bapak Jokowi adalah orang yang selama ini menjadi founder hilirisasi Indonesia dan mendorong hilirisasi serta memiliki pemikiran yang sama dengan Bapak Prabowo Subianto, sehingga kemudian apakah ini yang membuat Bapak Yusuf Kalla menjadi terganggu? Kasih tahu semua itu terumul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Jika Center of Economic and Law Studies atau disingkat sebagai Celios bisa mengatakan bahwa sebenarnya hilirisasi justru merusak ekonomi Indonesia dan lebih banyak mudaratnya, maka hari ini saya katakan bahwa yang namanya hilirisasi ini bisa mengganggu kepentingan mafia. Benarkah bukan seperti itu, Celios? Apakah yang saya katakan benar? Atau Anda lebih benar kira-kira? Teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Kita harus amati ini semua bersama-sama sebagai bentuk dukungan kita masyarakat Indonesia kepada negara yang saat ini ingin memaksimalkan segala potensi yang ada di negeri kita sendiri tanpa impor. Dari awal saya membangun konten-konten ini, saya mengatakan dan mengedukasi bahwa mempelajari politik di dalam negeri itu tidak bisa langsung belajar politik dan pelaku di dalam negeri, melainkan harus melompat dulu ke geopolitik sehingga kita tahu kepentingan apa yang terdapat di Indonesia dan kepentingan apa yang Indonesia harus dapatkan dari buminya sendiri, sehingga kemudian politik adalah tentang kepentingan, bos, bukan tentang yang lainnya. Politik adalah tentang US dollar dan rupiah. Dari konten yang sangat sederhana ini, sudahkah kira-kira konten ini mampu sedikit mewakili pemikiran masyarakat Indonesia? Dan silakan teman-teman kalau ada pendapat, tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa berikan like, share, komen, dan follow.